sesuatu itu harus ada Islam dan tidak Islami kan gitu. Jadi sehingga menurut orang lain, wah ini segala macam diagamakan kan, jadinya keras kan gitu. Jadi sebetulnya biasa-biasa saja kan gitu. Cuman watak pengen mengatur diri sendiri tadi karena mungkin ibadahnya dan sebagainya, ya suka ya terganggu oleh kepentingan nasional RRC misalkan. Nah, tentang agama Buddha dan sebagainya itu dianggap sebagai agama pribumi karena wataknya itu kan watak yang bersifat pertapa, guru, murid gitu kan, ngumpul kayak gitu. Jadi seperti halnya Lao Tse, Kongfuce gitu, Konghucu itu kan. Jadi cocok kalau Buddha, jadi ya semacam mereka sebetulnya kan. Jadinya besar di Cina ya kan, apalagi di Cina overseas kan, walaupun Budanya sendiri orang India misalkan gitu. Nah, jadi ya termasuk di Tibet sendiri walaupun berbeda ya, menurut orang Tibet mereka itu berbeda dengan Buddha Cina gitu ya, tapi ya masih di ini ya diakui sebagai lebih pribumi ya daripada Islam gitu. Walaupun sebetulnya kalau Islam dengan komunisme lebih dahuluan Islam kan gitu sebetulnya. Tapi mereka itu apa ya, komunisme ini sebetulnya sebagai alat untuk hidup ya mereka, bukan sebagai tradisi keagamaan kan. Jadi berbagai hal yang terjadi di Cina tentang agama ini, termasuk agama Islam, akan saya kira akan tetap begitu. Satu, yang ini tidak bisa dikuasai secara sepenuhnya kan, juga remote area ya, areanya rada jauh kan gitu. Daerah-daerah yang Islam itu kan sudah mulai ke Eurasia kan gitu, ke jalur sutra itu. Yang kedua, ya orang Islam yang di situ juga tidak akan melepaskan agamanya karena keyakinannya gitu tadi kan. Yang mungkin paling dimainkan itu sejauh mana kekerasan mereka. Jadi kekuasaan Cina dan yang sebelumnya berarti kekaisaran Cina terhadap bangsa-bangsa Islam di situ menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Islam yang di situ kurang begitu kuat sebetulnya untuk berdiri sendiri. Persis seperti Palestina di Israel gitu. Kan dibelainnya kan sama Mesir dan sebagainya gitu. Jadi secara inner powernya mereka itu sebetulnya kurang untuk ini. Jadi akan tetap seperti itu kejadiannya, apalagi orang-orang Arab ya sebagai pendukung Islam ya, negara-negara Arab itu kurang berkuasa juga sekarang kan. Gitu. Apalagi negara-negara Arab kan dikoyak-koyak oleh demokratisasi kayak gitu. Nah, ini juga ya pihak Barat ini dari dulu makanya kemudian lepas lagi Cina dan itu karena jarak juga ya menentukan untuk penguasaan gitu. Apalagi penguasaan di dunia internet, orang Cina ini sudah sama dengan Amerika gitu, termasuk dalam hal intelijen dan sebagainya. Konon polisi internetnya itu puluhan ribu gitu, polisi internet mereka itu. Jadi sebetulnya kita lagi ngomong pun ini bisa mereka paham itu apa yang diobrolkan kita tentang Cina itu. Jadi sebetulnya ini tentang geopolitik, sebetulnya sehari-hari mereka itu biasa-biasa gitu. Sepertinya ya Ustadz Abad ya, Pak Badrul Zaman melihat ke sana biasa, Pak Hasan tadi melihat biasa. Ya sebetulnya mereka biasa-biasa saja terhadap agama gitu kan, ada yang Kristen, ada yang Islam gitu. Yang jadi itu dijadiin bungkus-bungkus politik ya, terutama akan sangat menyenangkan bagi yang mau Cina itu ya runtuh begitu kan gitu. Tapi kan tidak sebodoh itu kan Cina, sehingga ideologi komunisnya walaupun sudah revolusi 4.0 ya kan, jadi dari segi ini sudah nggak bisa diterapkan teori Marx itu kan, karena itu revolusi 2.0 kalau Marx gitu kan, setelah dari perbudakan ke mesin kan. Kalau sekarang udah nggak mesin lagi. Nah, cuman mereka lebih ya secara politik mereka juga pandai-pandai sehingga masih bisa memelihara kawasan tersebut, termasuk bersahabat dengan kita, yaitu bisa dalam rangka memelihara geopolitiknya kan. Itu mungkin, terima kasih.
tambahannya. Terima kasih tambahannya Pak Taufik. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Kang Abad, mangga Kang Abad. Hatur nuhun Kang Irwandi. Ini saya kira moderator langsung didatangkan dari Wuhan ya. Mirip. Yang pertama Cocok saya temanya. ingin mengoreksi dulu ini tadi Kang Zuldin. Saya tadi disebut sebagai juara penelitian, aduh saya jadi tersanjung padahal bukan saya, itu memang dari Jawa Timur, tapi dari IAIN Ponorogo, Kang Aksin namanya, Aksin Wijaya. Memang saya ikut penelitian tapi tidak sampai juara. Oh, ya untuk selanjutnya mungkin. Ya mudah atau dia bisa kolaborasi lah sama akang-akang di Bandung yang keren-keren ini. Yang kedua, saya juga ingin menyapa sohib karib saya, Kang Sofyan Hakim. Ini bukan hanya seangkatan, tapi juga sekamar dulu waktu di pondok di Ciamis. Oh iya. Dan ya sama Kang, dan nasibnya juga sama. Ini Herang Mastakana. Oh Sofyan. Oke. Cuma saya terus terang saja, saya membaca komen Kang Sofyan di chat room. Kalau saya sih tidak tertarik untuk sampai pada tahap menghukumi bahwa Cina itu ekspansionis, represif, menindas. Saya kira posisi, katakanlah gaya-gayanya, posisi saya sebagai pengamat atau pembahas, saya kira agak terlalu ceroboh kalau saya sampai pada tingkat menghukumi Cina sebagai ekspansif, represif, menindas, dan sebagainya. Saya melihatnya bahwa Cina, dan saya kira semua negara juga itu kan punya visi besar. Hanya itu saya tumben bisa bilang visi, padahal saya orang Sunda, biasanya visi. Punya visi besar tentang grand design, punya visi besar Cina ke depan dalam bidang ekonomi seperti apa, grand design visi besar Cina dalam bidang politik ke depan seperti apa, dalam bidang peradaban seperti apa, dalam bidang budaya seperti apa. Dalam bidang ekonomi saya kira kita juga mengenal ada yang namanya BRI ya, atau BRI, Belt and Road Initiative. Dalam bidang yang lain juga saya kira dengan nama-nama atau tagline masing-masing punya itu. Nah, jangan-jangan menurut para rezim, para penguasa Cina itu, mereka nggak terlalu peduli tentang agama, nomenklatur agama gitu loh. Tidak terlalu peduli dengan nomenklatur, selama ia menjadi perongrong, penghalang bagi visi besar ekonomi, visi besar peradaban, visi besar politik, visi besar militer, selama itu menjadi, kalau dalam bahasa Jermannya, cucuk rungkang, menjadi penghalang bagi visi besar Cina ke depan, ia akan diperlakukan mungkin dalam bahasa Kang Sob yang represif atau apa. Kita memandangnya represif karena kita orang-orang beragama, merasa biasa tertindas dan sebagainya. Tapi dalam kacamata rezim Cina, mungkin seperti saya katakan tadi, tidak terlalu peduli dengan nomenklatur agama. Intinya ini adalah penghalang pembangunan grand design kami ke depan. Mungkin seperti itu, bisa jadi lah ya. Dan saya kira seperti sudah saya singgung di awal, semua negara punya visi besar. Dan pasti elemen apapun dari bangsanya yang dinilai menjadi arokola yuarkilu, menjadi penghalang bagi dulu di kita ada yang namanya repelita, rencana pembangunan 5 tahun, jangka pendek, jangka panjang, jangka dapur, dan sebagainya. Saya kira yang akan disesuaikan dengan nafas itu gitu loh. Dengan nafas itu. Dalam hal ini saya kira tidak terkecuali peliknya masalah Uighur. Tapi tentu saja karena Uighur sangat identik dengan etnisitas, sangat identik dengan nomenklatur agama, mestinya ada tim ahli juga di Cina besar itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi siapalah kita, itu kan hanya usulan kita. Karena memang tidak semua persoalan tidak bisa diselesaikan dengan kokang senjata, tidak bisa dengan represif, harus ada pendekatan-pendekatan. Misalnya ketika kita dalam tanda petik ingin mengintegrasi secara utuh
Aceh, tetap saja pendekatan sosiologis, pendekatan keagamaan harus dilibatkan, kan begitu. Keagamaan otomatis keislaman. Ketika kita akan mengintegrasi, mempertahankan Papua, mau nggak mau pendekatan etnisitas, pendekatan keagamaan juga harus dibawa. Jadi kalau dalam kacamata kita nggak bisa memandang bahwa semua rintangan itu diselesaikan dengan tangan besi, saya kira juga tidak bisa. Nah itu yang terakhir itu saya kira hanya rekomendasi-rekomendasi saja, yang tentu saja didengar pun tidak akan, kan begitu. Emang siapa kita? Masukin YouTube. Yang terakhir ini mumpung ingat, dulu saya kira kita juga, bukan hanya saya, kita juga sering mengikuti DIS itu loh, Dahlan Iskan Way itu ya, This Way, Dahlan Iskan Way. Salah satu tulisannya tentang Cina. Yang saya ingat dari tulisan beliau, yang tentu kita juga sangat menikmati gaya tutur dan gaya tulis beliau, perbincangan kita sekarang tentang Cina itu adalah perbincangan besar tentang bagaimana kuku-kuku ekonomi, raksasa ekonomi dunia berbicara. Bukan lagi persoalan, ya mungkin tenaga kerja masih lah ya, banjirnya tenaga kerja asing, dan sebagainya. Itu hanya riak-riak kecil, yang dibalik itu sesungguhnya ada raksasa-raksasa ekonomi yang dalam skala besar yang harus maka kalau kita ingin dalam tanda kutip melawan Cina, bukan lagi dengan memasang tagar usir komunisme, antek asing, usang asing dan segala macam, tapi dengan membangun kemandirian, kekokohan ekonomi. Tapi sekarang apa yang dimaksud dengan kemandirian ekonomi dengan era yang serba terbuka seperti sekarang? Kan kemandirian tidak harus meniscayakan betul-betul mandiri serba produk lokal. Ada yang namanya kolaborasi ekonomi dan sebagainya dan segala. Justru kemajuan Cina saya kira terutama dalam bidang elektronik lah, mudahnya bicara. Itu kan kemampuan, mohon maaf, ATM kan, adaptasi, tiru, modifikasi. Kan begitu. Tapi nyatanya kita menikmati. Saya sekarang sedang Zoom juga boleh menyebut merek ya, nggak usah lah. Dengan spek yang sama, kualitas yang nyaris sama, tetapi dengan harga yang sepertiga lebih murah. Kan bisa seperti itu. Perbincangan kita itu perbincangan tingkat global, tingkat tinggi. Bahwa di sela-sela itu ada riak-riak itu seibarat polisi tidur di jalanan, mungkin seperti itu. Gak tahu saya ini relevan apa tidak nih saya bicara, tapi itulah setidaknya yang ada di benak saya tentang ngomongin masalah Cina ini. Terima kasih Kang Irwan, saya kembalikan ke panjenengan. Ya, terima kasih Kang Abad. Selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 18 menit mungkin bisa untuk satu penanya lagi. Mangga Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Setia. Nah, Pak Setia, pandangan ekonomi. Nah, mangga Pak Setia, di-unmute dulu. Saya nih. Oh, Pak Said. Ya. Oh, Pak Kajur. Pak Sep Said. Pak Setia atau Pak Sep Said? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun kasadayana. Rampes. Kalau dalam bahasa Cina itu apa ya? Salam begitu. Salam perdamaian. Jadi kurang jelas. Salam persatuan. Putus. Ya. Baik. Saya sangat berbangga, kemudian berbahagia bisa mendengarkan siraman ilmu dari Pak Dr. Hasan Mustafa, kemudian juga ditambah dari Pak Kiai Taufik Rohman ya, kemudian kesepuhan Kang Abad ya, Kang Abad Badurrahman. Salam kenal dengan saya Pak Abad Badurrahman. Kalau Pak Abad dari Ciamis, saya dari Garut Pak Abad. Asli Garut. Garutnya Garut Utara Pak Abad. Yang sebentar lagi akan berdiri negara baru katanya, Garut Utara. Sunda Empire. Ya. Tapi bukan bagian dari Cina, tapi tetap bagian dari NKRI insya Allah. Ya, walaupun Garut Utara sering sebut-sebut sebagai kelompok
kata Pak Hasan Mustafa itu bagian dari DI, TI dan lain sebagainya. Ya, jadi emang dalam konteks Indonesia berbicara Cina itu serba hati-hati ya kita ini, karena punya sejarah yang kurang baik dengan Cina, terutama dengan Partai Komunis Indonesia. Makanya di Cina ini bagian dari isu politik yang seringkali timbul tenggelam lah gitu. Timbul tenggelam untuk menaikkan citra seseorang atau juga bisa mendelegitimasi lawan begitu ya, dengan isu Cina ini. Nah, namun demikian ya mayoritasnya seringkali didorongnya ke hal-hal yang bersifat ujaran kebencian ya kepada Cina ini. Dan emang benci itu sesungguhnya kalau dalam ajaran kita kan dalam Islam itu harusnya tidak harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh, karena ada pernyataan kan semakin dibenci itu semakin kita ingin mengkaji begitu. Ya kalau cinta jangan terlalu cinta karena akan benci, kalau benci jangan terlalu benci karena akan muncul cinta begitu. Nah dengan Cina pun demikian, jadi seringkali ditanamkan narasi-narasi kebencian begitu. Tapi justru yang muncul adalah kajian-kajian seperti ini, semakin dibenci semakin ingin dikaji begitu. Nah, makanya beruntunglah bagi negara atau bagi sebuah ideologi yang dikonstruksi untuk selalu dibenci atau dalam konstruk kebencian. Ya, namun demikian dari aspek keilmuan saya lihat bahwa ini menarik bahwa ada agama, negara dan pasar lah gitu ya kira-kira. Negara, agama dan pasar. Cina ini merdeka kan tahun 1949 begitu. Artinya negara modern itu 49. Sementara keberadaan pasar, keberadaan agama itu jauh lebih ada sebelum negara itu lahir, termasuk agama Islam. Makanya kalau abad 14 yang lalu Rasulullah kan menyampaikan tentang belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi itu artinya bahwa di situ juga ada agama. Jadi agama itu sudah lahir, sudah menjadi praktik keagamaan di Cina jauh sebelum ada negara. Namun setelah negara itu muncul, maka ada yang namanya upaya menghegemoni dan mendominasi. Ya, termasuk juga ketika pasar. Pasar pun demikian. Pasar pun lahir sebelum ada negara Cina. Karena transaksi pasar antara permintaan dan penyediaan itu kan lahir sebelum ada negara. Praktek itu ada di Cina. Dan itu ada kontestasi antara pasar dengan negara di satu sisi dan negara dan agama di sisi yang lain. Uniknya di Cina ini bisa mengelola dengan antara kontestasi di antara kedua negara versus pasar misalnya. Saya lihat bahwa Cina tidak bisa terjebak atau sama dengan seperti yang diperhatikan oleh Uni Soviet. Ya, Uni Soviet kan melahirkan kebijakan Perestroika dan Glasnost gitu ya. Uni Soviet bubar, padahal sama-sama komunis, sama-sama ajaran komunisme. Nah, di Cina belajar dari itu ternyata bisa antara pasar dengan negara itu terus berlangsung, termasuk antara negara dengan agama. Di sini mungkin yang dibahas adalah agama Islam, karena emang sebenarnya bukan hanya Islam persoalan negara Cina itu, tapi juga dengan agama-agama yang lain. Tetapi memang yang muncul di kita di Indonesia adalah mengenai agama Islam. Nah, makanya di sini saya lihat bahwa ada pembagian tugas di Cina itu, ada tugas ekonomi, ada tugas politik. Dan kemudian juga semuanya bisa berkaitan dengan agama. Bagaimana memposisikan agama, sekaligus bagaimana mendefinisikan agama. Sehingga agama itu yang awalnya misalnya sebagai cikal bakal lahirnya Cina, itu didefinisikan justru yang dilahirkan oleh negara. Nah, ini kan bagian dari ideologi Cina. Dan itu berhasil sejauh ini. Sehingga agama itu di bawah dominasi negara. Dan itu berhasil. Maka di sini Cina tetap
bagaimana memainkan negara, dan negara ini adalah bagian dari tugas politik. Dan itu bisa kita lihat bahwa bagaimana sejauh ini Cina masih terbebas dari isu-isu bubar, isu-isu disintegrasi, ya kecuali Tiongkok dan Taiwan ya begitu. Di luar itu kebanyakan Cina bisa mengendalikan itu. Ya, isu bubarnya atau kelepasnya Uighur kan tetap bisa dikendalikan dari sisi politik. Maka saya lihat bahwa Cina ini lebih menekankan kepada dominasi politik, lebih menekankan tugas politik bagaimana mengelola kepentingan negara sehingga negara tetap bertahan di Asia ini misalnya, bahkan di dunia begitu. Jadi betul bahwa ekonominya dibiarkan dilepas, bahkan mendekati ke seperti kapitalisme, menyerupai kapitalisme, tetapi politiknya tetap sentralisme, dipegang oleh PKI atau Partai Komunis Cina ya PKC. Nah ini yang kemudian yang mengakibatkan hubungan agama dengan negara itu tidak terlepas dari hubungan agama dengan pasar yang ada di Cina. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terus menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber, baik pembicara maupun para pembahas. Terima kasih Pak Irwandi sebagai moderator yang luar biasa. Terima kasih Pak Kajur tanggapannya. Karena waktu tinggal 10 menit lagi, saya persilahkan kepada narasumber dan pembahas singkat saja untuk menanggapi dari Pak Dr. Asep Syahid. Mangga, Pak Hasan. Baik, ketika pertama kali Kang Asep Iqbal berkonfirmasi untuk mengisi acara ini, saya sengaja mengangkat isu tentang Cina. Di samping pengalaman saya sendiri di sana, saya ingin berbagi kepada kita bahwa Cina adalah sebuah realitas yang eksis pada saat ini dengan kemampuan ekonomi politik yang luar biasa. Tanggapan kita mengalami trauma yang mungkin agak susah untuk dihilangkan ya, trauma 65 itu, tapi kita harus tetap berjalan ke depan. Bagaimana misalnya nilai-nilai positif yang ada, kalau mereka punya ideologi yang mendrive politik dan ekonomi, kita punya agama. Sebetulnya agama itu modal luar biasa bagi kita kalau kita bisa menggerakkannya sehingga kita bisa. Kenapa dalam ajaran Islam misalnya, Islam agama yang produktif. Di Cina misalnya usia-usia 50-70 tahun, saya melihat itu masih ke lapangan olahraga mereka senam. Jadi nenek-nenek, aki-aki itu masih pull up gitu. Itu usia 60-70 tahun. Nenek-nenek kalau sore hari saya melihat itu tai chi atau senam gitu. Gitu. Kita kebayang dengan kondisi yang seperti itu, kita memiliki kesamaan. Pertama, kita daerah agraris, penduduk kita juga banyak. Kenapa kita tidak bisa mengadopsi sisi positif yang ada di Cina, sehingga kita bisa mengembangkan diri. Indonesia ke depan itu harus bisa. Dan mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini bisa mengambil efek positif. Apa yang bisa kita lakukan masyarakat kita, mahasiswa kita, sehingga melihat Cina itu bukan dari sisi tadi, betul sekali apa yang diutarakan oleh Pak Kajur ya, jangan hanya dari sisi negatif atau ujaran kebencian, tapi bagaimana memodifikasi realitas sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi untuk menjadi drive ke depan, sehingga mulai dari perubahan mindset, perubahan budaya kita, kalau kita beragama ya, kita umat muslim di Indonesia harusnya bisa lebih eksis. Nggak ada perbedaan, saya melihat apa sih bedanya gitu, nggak ada. Mereka sama, manusia seperti biasa dengan sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam juga yang itu ternyata mindset, pola pikir yang budaya yang, dan kita punya itu, andai kata bisa menyatukan antara konsep dengan praktek agama dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menginisiasi acara ini dan kepada moderator yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mangga selanjutnya Kang Abad dulu, nanti Pak Taufik terakhir. Dari saya 2 kata saja, hatur nuhun. Sami-sami Kang Abad.
Bangga, Pak Taufik. Ya, jadi closing saya, jadi setelah meneliti ini dari sudut pandang filsafat sosial, jadi Cina ini tidak pernah memproduksi agama maupun ideologi sebetulnya. Mereka hanya melaksanakan. Jadi tidak ada nabi, tidak ada tokoh agama kan gitu yang keluar dari Cina gitu. Jadi sebetulnya agama, ideologi dan sebagainya itu bagi mereka itu bukan merupakan hal yang penting. Yang penting bagi mereka itu adalah adat gitu. Adat, kebiasaan, sehingga bagi kita untuk mengambil ya hal yang baik adalah tentang cara hidup, bahwa mereka mengajarkan hidup tenang, hidup moderat dari Lao Tse misalkan, bahwa cara-cara hidup untuk berperang, berbisnis dan sebagainya dari Sun Tzu gitu kan. Kayak tadi Pak Hasan itu untuk hidup panjang gitu, bagaimana mereka itu berolahraga, kemudian cara minum teh dan sebagainya. Jadi sebetulnya banyak hal yang positif. Makanya kalaupun ada ungkapan bahwa belajarlah ke negeri Cina gitu ya dari pihak umat Islam, itu ya dapat dimengerti bahwa mereka itu banyak ilmunya. Bahkan spaghetti kayak dari Itali itu gara-gara mie-nya Cina dan sebagainya kan. Kemudian meriam ya di Timur Tengah itu dari Cina dan sebagainya. Yang sebetulnya sebelum Islam mereka pun sudah biasa berperadaban gitu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut dengan muatan-muatan ideologis dan sebagainya karena mereka itu sebetulnya hanya pelaksana gitu. Jadi mereka itu hanya pengikut Marx kayak gitu. Jadi termasuk dalam hal agama. Jadi tidak bagi mereka itu tidak terlalu penting. Oleh karena itu kita tidak perlu takut keagamaan kita dirusak seperti itu oleh Cina. Jadi ambillah hal yang baiknya seperti yang saya katakan dan ya kritis terhadap hal-hal yang buruk yang mereka lakukan kan ya, dan ambillah cara-cara yang lebih baik gitu, karena apa yang kita benci hari ini besok bisa jadi yang kita cintai kan gitu. Apa yang disebut dengan moderatisme Islam kan, cintailah segala sesuatu itu sewajarnya. Habibaka haunan ma asa ayakuna bagi doka yaumama. Cintailah sesuatu itu sederhana saja sebab bisa jadi besok akan yang kita benci gitu. Kemudian wabgid bagi doka haumama asa ayakuna habibaka yaumama. Jadi bencilah sesuatu itu sederhana saja sebab besok bisa jadi besok adalah yang kita cintai. Itu mungkin closing dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang luar biasa, para pembahas, Pak Taufik, Kang Abad, Bapak Ibu dosen, hadirin semuanya. Kita sudah sampai di ujung acara karena keterbatasan waktu. Demikianlah akhir dari forum dosen FISIP yang ke-8. Sampai jumpa lagi di forum dosen FISIP yang ke-9 di waktu yang akan datang. Saya atas nama Center for Asian Social Science Research mohon undur diri. Terima kasih atas segala partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami. Tepang deh insyaallah. Salam ke sadayana. Mohon tepang deh, salam Pak Dekan. Pak Asep nggak bicara, Pak Asep. Pak Asep kecapean kayaknya. Baru pulang dari Sukabumi katanya semalam. Oh iya, dosen terbang rupanya. Bang dosen. Pak Irwandi juga dosen terbang kayaknya ini. Terbang kemana ini? Ke Wuhan kayaknya. Kemana aja selain ke mana itu Jatinangor. Yang calon-calon itu APBN apa? IPDN. Ya biasalah silaturahmi. Waduh, kemarin nggak jadi kita yang ngobrol ini di Pasca ya. Iya, pas Waduh, ini dicari-cari ke Pascal. bawah udah
udah nggak ada kayaknya, ini nggak ada yang mau disuguhin kayaknya, jadi kabur kayaknya ini. Bawa makanan harus lewat lift. Siap, nanti silaturahmi ke Pasca. Siap, hatur nuhun gitu. Mangga Insya Allah atuh Pak urang. Taufik, abdi ge ke Pasca ya. Oh, mohon pasan siap. Gantos. Abdi di nu S2 nanya. Siap, siap. SAA na, margi aya SAA S3. Ah, eta mah suludinan keneh. Suludin.